Profesor pergi, Maya menatap Risti dengan gembira. Bu, profesor ini sangat menakjubkan. Terima kasih Bu, aku mencintaimu. Risti memeluk bahu harum Maya dengan penuh kasih. Profesor ini memang rendah hati dan misterius. Maya, kamu tidak bisa memberitahu kakekmu tentang ini, tahu? Maya mengangguk dan menjawab, tentu saja, saya tidak bodoh, saya pasti tidak akan memberitahu kakek. Maya membenci Tuan Sunarto dan Davin. Mereka meninggalkannya di rumah sakit dan mengabaikan mereka. Kini mereka disibukkan dengan pernikahan Sela. Kemudian dia diam-diam mencari Yudi dan mereka terpaksa melakukannya. Jadi dia tidak akan bodoh untuk memberitahu mereka. Pada saat ini, sederet bel telepon seluler berbunyi, dan Risti mengeluarkan ponselnya, menekan tombol, halo. Nyonya, sebuah suara pelan datang dari ujung yang lain. Informan Risti membeli di rumah Aresta. Tidak, saya mendengar bahwa wanita tua itu ingin membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Henry dan Nona Maya telah menyelesaikan pertunangan mereka. Apa? Risti tiba-tiba terkejut. Bagaimana wanita tua itu bisa melakukan ini? Apakah pernyataannya sudah dibuat? Belum, tapi pengacara telah datang dan sedang menyusun pernyataan. Saya melihat, Risti langsung menutup telepon. Melihat wajah Risti yang sudah muram dan hampir menetes, Maya langsung bertanya, Bu, ada apa? Apa yang terjadi? Meskipun dia adalah Nyonya Dina akhir-akhir ini, dia tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Jadi dia membayar banyak uang untuk membeli pembantu untuk mengawasi Nyonya Dina untuknya. Risti memandang Maya dan berkata, Maya, nenekmu benar-benar gila. Dia bahkan meminta pengacara untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa kamu dan Henry telah secara damai menolak pernikahan. Apa yang nenek ingin lakukan? Ketika dia membuat pernyataan ini, bukankah dia menyuruhku melukai pergelangan tanganku dengan sia-sia? Apakah dia ingin melindungi Amelia? Selama dia membuat pernyataan ini, Henry benar-benar bebas. Kemudian, Amelia secara alami dapat melepaskan gadis kecil yang kejam itu. 3 topi berhasil dibasuh putih, dan aku akan menjadi bahan tertawaan semua orang, dan aku akan menjadi pelacur. Bahkan jika saya melukai pergelangan tangan saya dan bunuh diri, Henry dan Amelia tidak ada hubungannya dengan itu. Secara alami Risti memikirkan hal ini, dan berkata, aku tahu nenekmu suka menyayangi Amelia, tapi aku tidak menyangka dia telah melakukan ini sepertimu. Betapa memalukan dia menempatkan kita, ibu dan anak. Menurutku nenekmu hanya ingin menghancurkan kita. Ibu dan putrinya sangat marah sekarang, dan hampir aliran darah mengalir ke kepala mereka. Kemarahan dan kecemburuan telah membakar semua kewarasan mereka saat ini. Awalnya, hilangnya Amelia merusak semua rencana mereka, tapi ini bukan yang terburuk. Selama Amelia muncul, bola salju opini publik masih akan menghantamnya. Tidak apa-apa sekarang, Nyonya Dina ingin mengeluarkan pernyataan pengacara. Maya punya rasa krisis, hal ini harus segera ditangani, atau tak terbayangkan. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menghentikan nenek, dan kita tidak boleh membiarkan dia mengirim pernyataan pengacara ini. Kata Maya dengan tegas. Begitu, aku akan kembali untuk mencari nenekmu sekarang. Risti mengambil tasnya dan keluar dengan cepat. Saat ini, sebuah mobil hitam diparkir di luar gerbang rumah sakit. Amelia sedang duduk di kursi belakang dan menonton video pengawasan di tangannya. Risti dan Maya membenci ibu dan putrinya ketika mereka mendengar bahwa Nyonya Dina akan membuat pernyataan. Asisten Vina di sebelahnya berbisik, Profesor dihitung dari psikologi. Saya pikir Risti sangat bersemangat, dan ada kekejaman yang tersembunyi di matanya. Mungkin ada bahaya bagi Nyonya Dina. Profesor mengulurkan tangannya dan mencabut rambut pendek rapi di kepalanya. Ini adalah wig,
dan segera rambut hitam murni itu tersebar dan jatuh di pundaknya yang berkilau. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mengusap wajahnya, dengan cepat menampakkan wajah cantik itu dengan telapak tangannya. Profesor itu menunjukkan wajah aslinya, dia adalah Amelia. Kali ini dia memiliki prediksi akurat tentang kemungkinan bahaya di masa depan, jadi dia menghilang lebih awal dan kembali ke identitas misterius Profesor Wijaya. Amelia adalah wanita sejati di langit. Dia terpilih ke Imperial Capital First Class Medical University pada usia 12 dan terpilih sebagai postdoctoral fellow pada usia 15, dan kemudian dipilih menjadi tim peneliti ilmiah nasional. Dalam penyebaran virus, dia menjadi orang pertama yang berhasil menguraikan strain virus tersebut. Dalam 3 tahun berikutnya, dia diam-diam memasuki basis penelitian ilmiah dan membentuk tim medisnya sendiri. Dia menjadi Dokter Wijaya pada usia 18 tahun. Dalam pertempuran dengan Tuan Sunarto ini, dia harus bertarung melawan objek tersebut dan mendapatkan kembali inisiatifnya sendiri. Jadi dia memilih untuk menghilang, benar-benar bersembunyi di balik kabut ini untuk melihat sifat setiap orang. Dia ingin bernyanyi dan bermain, semua orang harus bekerja sama dengan penampilannya. Amelia menyelipkan sehelai rambut di pipinya di belakang telinganya. Jangan khawatirkan Budina, aku sudah mengaturnya. Vina melihat profil cantik gadis itu. Dia lebih tua dari Amelia. Dalam tahun-tahun ini, dia telah menyaksikan Amelia tumbuh dan berkembang seperti pedang yang tajam, dengan cahaya yang cemerlang. Iya, Vina mengangguk dengan hormat. Semua rumah sakit di ibu kota Makassar, Profesor Wijaya bisa masuk dan keluar sesuka hati. Profesor Wijaya tidak hanya mengacu pada seseorang tetapi juga simbol status. Dia adalah seorang legenda di dunia medis dan hebat. Amelia berkata, Maya sedang menonton dulu, ayo kembali ke pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Ya, Profesor Wijaya, di mana Davin malam itu? Vina bertanya. Amelia menjawab, jangan khawatir. Final semacam ini pasti akan menjadi yang terakhir, dan aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Kontes langsung antara Amelia dan Davin akan segera datang. Risti bergegas ke rumah Aresta. Dia bertanya kepada pelayan itu, di mana wanita tua itu? Nyonya, wanita tua itu sedang belajar. Risti langsung berlari ke atas, mengulurkan tangan dan membuka pintu ruang kerja. Di ruang belajar, Nyonya Dina dan pengacara sedang mendiskusikan sesuatu. Dia tiba-tiba menyela dan membuat Nyonya Dina menoleh dengan cepat. Nyonya Dina memandang Rena dengan tidak senang. Sekarang kamu harus mengetuk pintu dengan sopan bahkan sebelum kamu memasuki pintu. Apa kamu tidak mengerti? Risti masuk, dan dia mengulurkan tangan dan mengambil surat pengacara yang telah dirancang di tangan pengacara. Isinya memang menyatakan bahwa Henry dan Maya sudah secara damai memutuskan pernikahan mereka. Risti tidak bisa marah. Dia langsung meremas surat pengacara itu menjadi bola dan membuangnya ke tong sampah. Kali ini, Nyonya Dina melambaikan tangannya padanya. Kamu bisa turun dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Ya, wanita tua, pengacara itu dengan cepat mundur dengan hormat. Nyonya Dina melepas kacamata dan memandang Risti dan menjawab, Risti kamu datang dengan benar, jadi saya tidak perlu memberitahu kamu lagi. Saya ingin membuat pernyataan, Bu, Maya adalah cucumu. Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuknya? Apa hanya Amelia yang ada di matamu sekarang? Bangun, Risti berkata dengan semangat. Nyonya Dina menggebrak meja dan berdiri. Wajahnya dingin dan tajam, dan melihat ke arah Risti dan berkata, Risti, orang yang perlu bangun bukan aku, tapi kamu. Aku bertanya padamu, siapa yang menghasut Maya untuk melukai pergelangan tangan? Wajah Risti menjadi pucat. Apakah wanita tua itu mengetahui sesuatu?
Wanita tua itu mengambil buku catatan dan membantingnya ke Risti dan berkata, "Trik yang kamu mainkan tidak cukup untuk saya tonton. Bisma selalu menyukai Amelia. Bagaimana bisa dia tiba-tiba ingin menikahi Sela? Kamu berpikir bahwa rubah tua Krishna dari keluarga Mahendra tidak dapat melihatnya, tetapi dia bahkan setuju untuk menikah. Apa artinya ini? Apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu bodoh. Saya tidak tertarik dengan masalah keluarga Sunartomo, tetapi Maya adalah cucu saya. Kamu sebenarnya menghasutnya untuk melukai pergelangan tangannya, Risti. Kupikir Maya akan hancur di tangan keberadaanmu yang nakal." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.